Jadi harapannya nanti melalui silaturahmi ini akan menguatkan teman-teman di daerah, menyamakan satu persepsi Pak Menteri terkait dengan bagaimana arah kebijakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah tentu di bawah kepemimpinan Menteri Prof. Abdul Lutfi. Mungkin skenario-nya Pak mohon izin, kami akan memberikan waktu sekitar 60 menit untuk Pak Menteri ataupun lebih, silakan untuk nanti Bapak memberikan arahan kepada kami, dan nanti insya Allah jika berkenan kami akan ada minta dialog Pak Menteri sekitar 30 menit bersama Bapak Ibu Kadis di seluruh daerah ini. Mungkin itu Pak Menteri, tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilakan Pak Menteri untuk dapat memberikan arahan pada kami terkait kebijakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di depan. Waktu dan tempat ini persilakan dengan hormat. Dan mungkin di sini boleh Pak. Oh baik, di sana mungkin teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sekretaris Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Laktono PhD. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, staf khusus Menteri, Saudara Ma'ruf El-Rumi, dan juga Bapak-Bapak dan Ibu para sekretaris daerah, Kepala Dinas Pendidikan seluruh Provinsi Jawa Barat, dan jajaran dari UPT Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang ada di Kota Bandung dan juga yang ada di Jawa Barat. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bersama-sama bersilaturahim dalam acara dialog terkait dengan arah kebijakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang kedua, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, khususnya Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah yang sudah menyelenggarakan acara ini. Tentu ini sebuah forum yang penting, dan saya lihat semua pesertanya adalah very important person, orang-orang yang sangat penting yang memiliki peranan dalam memajukan pendidikan nasional, khususnya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Saya mungkin tidak menyampaikan banyak hal, apalagi sampai 60 menit, karena kalau menteri baru itu tidak banyak bahan yang akan disampaikan. Saya justru akan lebih banyak mendengar dari Bapak Ibu sekalian bagaimana suasana di lapangan. Kami ingin banyak mendengar apa yang terjadi di wilayah kerja Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadi masukan bagi kami dalam mengambil kebijakan nasional, khususnya yang berkaitan dengan, saya khusus bicara tentang pendidikan khusus atau umum Pak? Umum ya, yang umum, karena saya masih terbayang-bayang penampilan anak-anak yang luar biasa tadi. Saya itu dikritik oleh menantu saya, kalau ada mic itu tidak tahan untuk tidak memegang. Makanya begitu tadi nyanyi aku pasti bisa itu, saya begitu antusias, terutama karena selain liriknya juga menyemangati anak-anak yang punya semangat yang luar biasa, dan Bapak
guru yang juga memberikan semangat. Waktu saya masih ketua Ban SM, itu kan di acara diakreditasi adalah satu penunjukan luar biasa. Sempat muncul ide untuk standarnya dibuat sangat ketat. Kemudian waktu itu sebagai ketua saya mengerjakan juga, tidak usah ketat-ketat. Ada yang menyelenggarakan saja, alhamdulillah. Jangan sampai kemudian akreditasi justru malah menjadi penghambat bagi para penyelenggara satuan pendidikan luar biasa. Sehingga akhirnya kemudian kita gabung dari satu standarnya dan kemudian kita buat banyak sekali hal-hal yang memang tidak terlalu prinsip untuk tidak perlu dijadikan sebagai bagian dari pernyataan dalam akreditasi. Nah, saya ingin menyampaikan ini yang keempat, selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu. Perempuan menyapa, perempuan berdaya menuju Indonesia Emas 2045. Terkait dengan arah kebijakan ini, sebagaimana yang Bapak dan Ibu sudah ketahui bersama bahwa visi kami Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2024-2029 adalah pendidikan bermutu untuk semua. Visi ini kami ambil dari Undang-Undang Dasar 45 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian juga kami ambil dari Undang-Undang 20/2003 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sehingga visi ini bukan visi yang merupakan opini Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar Menengah, tapi visi yang memang kami rumuskan dari konstitusi dan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Visi ini kami angkat tentu sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo, yang diantara program unggulan beliau adalah memang memajukan Indonesia melalui pendidikan. Saya ingat ketika dipanggil di Kertanegara, rumah kediaman beliau di Jakarta, sebelum diumumkan menjadi menteri, beliau berpesan tentang bagaimana kita harus meningkatkan kualitas pendidikan sebagai bagian dari usaha kita bersama untuk memajukan dan membangun bangsa Indonesia yang kuat, bangsa Indonesia yang maju dan berdaulat. Karena itu maka sesuai dengan asta kita, kami berusaha untuk menerjemahkan apa yang menjadi arahan Pak Presiden itu ke dalam sebuah gerakan besar, gerakan yang memang kami letakkan dasarnya dari Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan pendidikan bermutu untuk semua, ada dua hal yang menjadi arah kebijakan dalam kepemimpinan kami selama 5 tahun yang akan datang. Yang pertama adalah pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Istilah yang populer sering disebut dengan education for all atau pendidikan untuk semua. Yang itu merupakan hak dasar warga negara dan merupakan civil right yang memang harus kita penuhi karena itu melekat dengan apa yang menjadi kepribadian dan apa yang menjadi fitrah manusia dan kodrat manusia. Manusia adalah homo ecogendum, makhluk yang memang berhak menerima pendidikan dan makhluk yang memang mereka itu bisa menerima pendidikan dan makhluk yang maju dengan pendidikannya itu. Tetapi tentu ini tidak selalu mudah. Kita melihat realitas yang terjadi sekarang ini, belum seluruh warga negara mendapatkan layanan pendidikan. Akses pendidikan belum bisa diterima oleh seluruh warga negara, yang bisa jadi mereka tidak bisa menerima itu karena domisilinya atau karena tempat tinggalnya, bisa jadi karena keadaan fisiknya, bisa jadi karena keadaan ekonominya,
Bisa jadi karena situasi keamanan dan sebab-sebab yang lain yang membuat mereka tidak mendapatkan layanan pendidikan sebagai hak mereka, sebagai bagian dari kewajiban negara untuk memenuhinya. Kemudian yang kedua, pendidikan yang diberikan itu harus pendidikan yang bermutu, pendidikan yang berkualitas. Sebagian masyarakat membuat istilah pendidikan berkualitas yang merata. Karena memang kalau saya boleh jujur melihat dari sisi kualitas pendidikan, dan karena saya mantan ketua BAN, saya melihat dari sisi akreditasinya, memang kita melihat ada kesenjangan mutu pendidikan. Kesenjangan yang terjadi antara negeri dengan swasta, atau antara Jawa dengan luar Jawa, atau antara satu daerah dengan daerah yang lain, yang itu memang menggambarkan betapa sebenarnya kita masih harus menjawab tantangan kesenjangan mutu pendidikan itu, terutama misalnya dari sisi layanan pendidikan yang bisa kita lihat dari capaian akreditasinya. Kita mungkin, mohon maaf, belum bisa melihat itu dari ujian nasional karena sekian tahun sudah ditiadakan ujian nasional itu. Bahkan ketika melihat rapor pun banyak yang menyoal karena banyak rapor yang nilainya itu merupakan sedekah guru kepada muridnya. Meskipun sedekah karena aslinya kemampuannya itu 6 tapi dengan nilai 9 supaya nilainya bagus, dan kemudian ketika ada PPDB itu menjadi dipertimbangkan karena rapor menjadi bagian dari pertimbangan dalam PPDB. Tapi kita ingin supaya amanat konstitusi ini terpenuhi. Dan karena itu maka prioritas program yang kami laksanakan ada 6 sebenarnya. Tapi pada kesempatan ini saya ingin sampaikan 3 hal saja yang pokok. Yang pertama berkaitan dengan sarana dan prasarana yang memadai. Ada banyak sekali fasilitas fisik di lembaga pendidikan yang memang masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Cerita mengenai sekolah rusak dan sebagainya, sekolah yang memang sangat belum memenuhi untuk pembelajaran yang ideal, masih menjadi tantangan yang serius. Dan itu juga merupakan kebijakan dari Pak Presiden, bahkan merupakan program unggulan beliau untuk renovasi sekolah. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam kaitan dengan program ini kami ingin menyebut bahwa lebih dari 249.000 guru belum berpendidikan D4 atau S1. Sementara Undang-Undang Guru dan Dosen menyebutkan guru itu sekurang-kurangnya berpendidikan D4 atau S1. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas guru melalui sertifikasi. Ini yang kemarin sempat menjadi perdebatan publik yang luar biasa, sampai saya juga dibully luar biasa. Sebelumnya ada yang bilang saya ngeprank menjual kebohongan publik. Karena sejak awal saya mengatakan meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Saya tidak pernah mengatakan menaikkan gaji guru, tidak pernah. Itu karena menaikkan gaji itu wewenangnya itu tidak pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itu ada pada kementerian lain yang punya kewenangan untuk itu. Apalagi kalau guru itu guru swasta, itu lebih lagi, itu kan kewenangannya masing-masing yayasan di mana guru itu bekerja di satuan pendidikan swasta. Tapi sudahlah, namanya masyarakat, sebagian masih ada yang belum move on secara politik begitu. Kita nikmati saja dengan senyum-senyum saja gitu. Tetapi yang ingin kami tegaskan bahwa peningkatan sertifikasi ini kami usahakan ada akselerasi. Sehingga tahun 2024 pada bulan November kemarin itu ada 600.000 sekian guru yang lulus PPG dan mendapatkan sertifikasi pada tahun 2025. Kemudian tahun 2025 kami akan menyelenggarakan 806 sekian ribu guru yang nanti mengikuti PPG pada tahun 2025. Sehingga pada tahun 2026 kami berharap sudah sekitar 93% guru itu sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi. Sekarang proses pendaftaran sedang berlangsung. Informasi yang saya terima dari 806 itu baru sekitar 400 sekian ribu yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti PPG. Yang selainnya kami mohon dukungan Bapak Ibu sekalian, para kepala dinas untuk dapat mendorong guru-guru yang memenuhi kualifikasi untuk segera mendaftar PPG pada tahun 2025.
Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan kualitas pendidik. Kemudian yang ketiga, masih terkait dengan guru adalah bagaimana kami berusaha meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan. Sehingga nanti selama tahun 2025 dan seterusnya, guru-guru akan mendapatkan pelatihan. Dan pelatihan itu tidak khusus hanya guru penggerak saja, tapi untuk guru-guru bidang studi, sehingga MGMP dan KKG akan kita hidupkan lagi sebagai bagian dari upaya kita meningkatkan kualitas dan kompetensi guru. Nah, yang ketiga adalah tentang penguatan pendidikan karakter. Ini yang selama sekian lama menjadi keluhan kita. Bagaimana suasana di dalam kelas dan di luar kelas masih menjadi realitas yang mengkhawatirkan kita. Banyak pihak yang mengatakan bahwa masalah karakter bangsa ini menjadi masalah yang sangat serius, dan oleh karena itu sesuai dengan apa yang menjadi prioritas program Pak Presiden juga, kami berusaha untuk memperkuat pendidikan karakter. Ada 3 yang kami lakukan untuk ini. Yang pertama tentu kemampuan guru dan juga tugas guru dalam bimbingan konseling itu menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan karakter. Mungkin ada Bapak Ibu yang tahun 2024 mengikuti PPG, ada 2 tambahan materi yang sebelumnya tidak ada, yaitu bimbingan konseling dan pendidikan nilai. Dan itu nanti akan menjadi materi yang melekat dalam setiap pelatihan dan pendidikan profesi guru. Karena pada dasarnya guru itu menurut undang-undang memiliki tugas yang disebut dengan 5M, yang salah satu dari M itu adalah membimbing murid. Sementara sekarang ada persepsi begitu bahwa guru itu tugasnya hanya mengajar saja. Membimbing itu urusannya guru BK, dan BK pun itu masih dimaknai dalam paradigma lama yang identik dengan menghukum murid yang melanggar aturan. Karena itu kami ingin meluruskan kembali, tugas guru itu tidak sekedar mengajar, tetapi juga membimbing, memberikan penilaian, dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan tugas akademik guru sebagai pendidik profesional. Kemudian yang kedua, BK itu tidak guru yang tugasnya menghukum, tapi BK itu tugasnya lebih luas dari itu. Guru BK itu punya tugas mendampingi murid-muridnya, memiliki tugas untuk bagaimana menjadi pendengar yang baik ketika muridnya ada kegalauan dalam kehidupannya, membangun komunikasi antara sekolah dengan orang tua, mengembangkan, memandu bakat dan minat dan seterusnya. Ini merupakan bagian dari tugas guru BK. Karena itu maka upaya kami membuat pendidikan karakter juga kami lakukan dengan beberapa gerakan yang sudah siap. Nanti insya Allah kami luncurkan pada tanggal 27 Desember yang akan datang. Itu gerakan kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, kemudian makan bergizi, makan sehat dan bergizi, kemudian yang kelima itu gemar belajar, yang keenam bermasyarakat, yang ketujuh istirahat yang tepat. Ada usul istirahat tepat waktu gitu. Karena kalau istirahat cepat itu bisa tidur di kelas. Kalau istirahat yang tepat itu tidur di kelas. Ini sudah kami siapkan dan nanti kami luncurkan itu. Saya kira juga surat edaran sudah kami kirimkan kepada dinas-dinas pendidikan. Mudah-mudahan sudah melaksanakan, panduannya sudah kami sempurnakan. Kemudian yang kedua adalah penguatan pendidikan karakter dan nasionalisme melalui, ini tolong saya dibantu istilahnya, saya masih menggunakan istilah morning assembly gitu. Bahasa Indonesianya belum ketemu, tolong nanti saya dibantu. Kalau pakai bahasa Sunda tidak boleh, asalkan bahasa Sunda yang sudah jadi bahasa nasional. Itu kebiasaan dan program di mana sebelum masuk kelas, anak-anak itu pertama senam, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga berdoa, baru masuk kelas.
Ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kita ini untuk banyak bergerak. Karena di antara problem anak-anak kita itu adalah mager, malas gerak. Dan oleh karena itu maka ini juga senamnya sudah selesai, sudah tinggal proses editing akhir menselaraskan antara lampunya dengan gerakannya. Awalnya ada yang usul namanya itu senam merah putih. Tapi waktu sidang kabinet Pak Presiden saya tidak nyaman dengan istilah merah putih itu, karena merah putih itu nama kabinet, padahal maksud kita adalah bendera merah putih. Tapi beliau mengatakan jangan pakai merah putih lah, yang tidak merah putih nanti merasa tidak menjadi bagian dari bangsa Indonesia, sehingga ada yang usul ke saya itu namanya senam pagi ceria gitu kan. Senam pagi ceria hanya 10 menit yang itu nanti bisa dilakukan dengan bersama-sama sebagai bagian dari membiasakan anak-anak berolahraga, memupuk nasionalisme dengan nyanyian Indonesia Raya, dan berdoa sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Termasuk dalam konteks penguatan pendidikan karakter adalah bagaimana kami juga menciptakan lagu untuk anak-anak. Jadi terkait dengan wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak itu, kami berusaha untuk lagu anak-anak tidak selalu hanya balonku ada 5 terus, tidak selalu burung kakak tua yang burungnya mungkin masih jam 9 mungkin ya, atau misalnya pelangi-pelangi, itu lagu-lagu yang bagus dan lagu-lagu yang memang memiliki nilai pendidikan yang luar biasa. Tetapi lagu-lagu baru belum ada. Karena itu kami sudah mengadakan lomba cipta lagu anak-anak, dan sudah terpilih 10 pemenang yang nanti juga kami tampilkan lagu-lagunya pada saat tanggal 27 Desember yang akan datang. Ini dewan jurinya juga dewan juri yang memang memiliki kompetensi di bidang musik, juga lagu anak-anak. Saya kenal di antara yang mungkin Bapak dikenal itu misalnya Ria Enes sama Enes bahasa Indonesia, yang selalu tampil dengan boneka Susan itu, yang katanya pengen nyuntik lewat blues itu. Kemudian ada musisi yang lumayan terkenal era-era saya ini, Nugi. Ya, Nugi lagunya apa ya Bu? Yang jelas sudah Yogyakarta. Kalau Yogyakarta itu kakaknya Nugi, kasar pada sekarang. Saya akan tahu karena saya itu mengikuti lagu-lagu Pak Soekarno waktu masih nyetir mobil. Itu saya mengikuti lagu-lagunya. Lagu-lagu tadi saya hafal semua itu, termasuk aku pasti bisa juga bisa. Nah, musisi yang mengaransemen musik itu adalah Dwiki Darmawan. Ini musisi terkenal yang dulu menjadi jengkotnya Krakatau. Sayangnya Krakataunya bubar ya, Krakataunya bubar karena masing-masing tinggal semuanya juga jalan sendiri, bilangnya sendiri, terutamanya juga sendiri. Tinggalkan Dwiki yang selalu kami minta tolong, dan itu ceritanya sederhana. Saya baru minta Kang Didi, mau minta Kang Didi untuk menjadi aransemen musik lagu-lagu anak ini. Tiba-tiba beliau WA saya, Mas Menteri, saya kalau manggilnya kadang-kadang Kang Didi gitu. Kami sebagai musisi senior itu gelisah. Masa sih tidak ada lagu anak-anak? Saya baru mau japri Kang Didi, ternyata itu sudah japri saya, menyampaikan kebiasaan tentang lagu anak-anak, dan itu sudah kemudian akhirnya gayung bersambut, dan alhamdulillah itu kemudian terjadi. Dan insya Allah tanggal 27 nanti lagu-lagunya sudah di-launching dan bersama dengan videonya, yang ini nanti bisa diakses oleh para guru dan juga oleh masyarakat secara luas sebagai bagian dari upaya kami membangun penguatan pendidikan karakter melalui lagu-lagu sejak dari taman kanak-kanak. Kemudian yang merupakan arahan Pak Presiden dan juga menjadi bagian penting dari tugas kami adalah pendidikan matematika dari sejak taman kanak-kanak. Memang ada yang pro dan kontra soal ini, tapi kami bisa menjelaskan bahwa wajib belajar 13 tahun yang dimulai di taman kanak-kanak itu adalah amanat dari undang-undang, amanat dari RPJMN, di mana memang dalam rencana pembangunan jangka menengah 2025-2045 itu adalah wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak. Banyak sekali kajian yang menunjukkan anak-anak yang memulai pendidikan dari taman kanak-kanak itu
memiliki resiliensi belajar yang jauh lebih tinggi dan juga prestasi belajar yang jauh lebih tinggi dari mereka yang tidak pernah mengalami pendidikan prasekolah atau pendidikan taman kanak-kanak. Karena itu mana termasuk dalam kebijakan kami adalah bagaimana memperkuat pendidikan prasekolah, baik prasekolah formal melalui taman kanak-kanak maupun non formal dalam bentuk kelompok bermain dan tempat pendidikan anak. Yang kemudian kami tekankan lagi adalah matematika mulai dari taman kanak-kanak. Ada yang memberikan catatan kritis kepada saya, taman kanak-kanak itu tidak tekannya kan pada pengembangan yang berkaitan dengan rasa percaya diri dalam bentuk sosialisasi, juga pengembangan motorik dan pengembangan mental spiritual. Sehingga mereka mengkritik bagaimana TK kok diajarkan matematika. Tapi kami jelaskan di sini bahwa matematika di TK itu bukanlah matematika yang komputasional, yang berisi hitung-hitungan yang sangat kadang-kadang merumitkan. Kadang-kadang sebagian murid menyebut matematika itu mata pelajaran mati-matian gitu, saking susahnya. Tapi kami ingin mengenalkan matematika sesuai dengan prinsip belajar di taman kanak-kanak, yaitu bermain sambil belajar. Saya mencontohkan, maaf ini agak teknis, bagaimana melatih motorik halus melalui mewarnai atau menghubungkan garis, menghubungkan titik-titik itu dengan, kalau dulu mungkin hanya terbatas buah-buahan atau bangunan dan sebagainya, bisa jadi dengan pendekatan ini anak-anak mewarnai angka-angka, kemudian menghubungkan garis juga dari angka-angka, menghubungkan garis di angka 8 itu intensitasnya lumayan, harus mengikuti garis yang membentuk angka 8 itu pelatihan syarat-syarat motorik halus yang bisa ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Motorik kasarnya tidak harus dalam bentuk melompat-lompat atau naik tangga dan sebagainya, bisa juga melompat-lompat dengan bentuk dan bangun-bangun matematika. Anak-anak bisa melompat dari sudut A ke sudut B di bangunan bernama segitiga, atau mungkin bujur sangkar, persegi panjang dan sebagainya, yang itu bisa menjadi bagian dari mereka mengenal bentuk-bentuk matematika, tapi tetap mengikuti prinsip belajar di taman kanak-kanak, yaitu pengembangan syarat-syarat motorik halus, kemudian motorik kasar, pengenalan potensi diri dan sebagainya, sehingga lagu-lagu yang sudah diciptakan itu sebagai sudah saya ikuti lagunya. Misalnya saya punya mangga dari tetangga, mangganya ada 3, saya bagikan untuk bapak 1, untuk ibu dan sebagainya. Itu dinyanyikan sebagai bagian dari mengenalkan penjumlahan, mengenalkan pembagian, dan mengenalkan bagaimana pentingnya berbagi dengan orang lain. Misalnya begitu. Tapi saya tidak ingin mengajari guru-guru TK yang mungkin lebih mahir daripada saya pada hal ini. Dan satu lagi yang juga kami kenalkan dalam konteks penguatan pendidikan berpikir tingkat tinggi dan digital learning itu adalah pelajaran coding dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dimulai dari SD kelas 4, tetapi masih merupakan mata pelajaran pilihan, belum menjadi mata pelajaran wajib. Memang ada juga yang memberikan catatan kepada saya bagaimana SD diajari coding dan kecerdasan buatan. Kata yang mengkritik itu, harusnya kan SD itu diajarinya calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Ini kok malah sudah mulai ada coding dan artificial intelligence. Ternyata Bapak Ibu sekalian, setelah saya coba browsing di internet, banyak negara yang sudah mengajarkan coding itu sejak dari sekolah dasar. Singapura misalnya itu mengajarkan coding dari sejak kelas 4 SD, sebagian mengajarkan mulai SMP. Dan ternyata itu tidak hanya di luar negeri, di Indonesia juga sudah mulai banyak sekolah-sekolah yang mengajarkan coding dan kecerdasan buatan. Sehingga begitu saya buat pernyataan itu, ternyata satu persatu banyak yang japri saya, Pak, menjelaskan sekolahnya sudah menerapkan itu. Dan ternyata ketika ada mengkritik coding itu harus dengan internet yang membuat aksesnya menjadi terbatas, ternyata banyak sekolah-sekolah sudah mengajarkan coding itu tanpa internet.
Ada yang mengajarkan coding dengan sistem yang tidak harus pakai internet, dengan unplug, memang alatnya khusus tapi tidak harus pakai internet. Bahkan ada yang tidak perlu pakai alat khusus karena coding dikembangkan seperti bentuk-bentuk permainan yang prinsip-prinsipnya mengikuti prinsip di dalam coding itu sendiri. Sehingga karena itu sekarang penyusunnya sudah hampir selesai ya Pak Praptono, ya sudah hampir selesai. Untuk SD sudah selesai sepertinya, kemudian SMP juga sudah semua ya, SD, SMP, SMA sudah selesai semua, tinggal nanti akselerasinya atau penerapannya dengan kurikulum kita. Nah, yang paling akhir ini yang sering menjadi salah paham di masyarakat soal kurikulum. Ada video saya sedang mengisi pengajian di musola dekat rumah saya itu, saya jelaskan mengenai deep learning, kemudian mindful, meaningful, dan joyful learning. Kemudian ada yang bilang, oh ini dia kurikulum Menteri Abdul Mukti, namanya kurikulum full. Nah, saya ingin jelaskan pada kesempatan ini bahwa saya belum mengambil kebijakan apapun terkait dengan kurikulum. Sehingga kurikulum Merdeka dan kurikulum K13 yang sekarang ini berlaku, dua-duanya masih tetap bisa dilaksanakan. Kami hanya ingin untuk mulai mengintroduksi pendekatan yang kami sebut dengan deep learning. Sekarang sudah selesai naskah akademiknya, tinggal penyusunan nanti modul-modul pelatihannya. Deep learning ini adalah bagian dari upaya kita untuk bagaimana pembelajaran itu tidak selalu harus berorientasi pada kuantitas apa yang dipelajari atau content orientation, tetapi pada understanding, pada pemahaman. Yang dengan itu mungkin ini tidak bisa dihindari, memang akan terjadi, akan ada kebijakan di mana materi-materi atau pokok bahasa dalam mata pelajaran itu akan kita kurangi muatannya, sehingga yang diajarkan itu adalah materi yang memang sangat esensial, yang sangat penting untuk dipelajari oleh para murid dengan pemahaman yang mendalam. Pola yang sekarang ini ada, walaupun sudah banyak dikurangi, itu memang masih dipandang terlalu berat bagi anak-anak, terlalu banyak muatannya. Waktu saya menjadi ketua BSMP, sempat kami lakukan pengkajian tentang materi-materi pokok-pokok bahasan dalam mata pelajaran itu memang terlalu berat. Kalau Bapak Ibu perhatikan matematika kita yang tingkat SD itu mungkin di negara lain sudah sangat tinggi. Kita punya kawan, anaknya dulu kuliah di Australia, pulang gitu, balik ke Bali. Suatu saat dia WA saya, dia bilang alhamdulillah anak saya matematikanya dapat nilai 2. Karena matematika kita itu sangat tinggi dibanding matematika di negara Australia itu. Tapi nanti penalarannya itu jauh lebih tinggi mereka tanamkan, sehingga begitu SMA itu melejit betul kemampuannya. Dan ini yang nanti kita lakukan. Dan berbagai hal lain yang saya kira implikasi dari pembangunan deep learning ini memang akan berkait dengan bagaimana muatan materi pelajaran itu, termasuk bagaimana pendekatan pembelajarannya. Dan sekarang yang paling hirau dengan deep learning itu adalah para penerbit buku. Para penerbit sekarang sudah mulai mengintip, mencari-cari celah informasi. Kalau kira-kira betul ini diterapkan, materi dikurangi, kira-kira bukunya akan seperti apa? Jadi kami yang di dalam masih tenang-tenang saja. Para penerbit buku sekarang sudah mulai mencari-cari informasi sesungguhnya deep learning itu maksudnya apa. Tapi inilah yang coba kami lakukan sehingga anak bisa belajar lebih mendalam, memahami konsep dengan baik, menerapkan higher order thinking skill sesuai dengan tingkat kemampuannya, dan kemudian memang konsekuensinya ya akan ada pelatihan-pelatihan dulu terkait dengan penerapan dari deep learning itu. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Mohon masukan-masukan Bapak Ibu sekalian. Jika di lapangan mungkin nanti ada hal-hal yang memang perlu kami siapkan, dan beberapa hal lain yang dirasa sangat penting untuk Bapak Ibu sampaikan dalam rangka program-program yang sudah kami canangkan ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah
kita beruntung ya bisa mendengarkan langsung Bapak. Jadi kalau tadi kita tangkap memang banyak sekali hal-hal yang terkait dengan 6 program prioritas yang Bapak sampaikan dalam konteks yang lebih teknis ya Bapak Ibu sekalian, sambil juga tadi ada beberapa hal yang positif yang juga kami dapatkan. Baik Bapak, ini kita masih ada waktu, mohon izin untuk tadi kita memang ada sesi dan dialog dengan para teman-teman dari daerah. Mungkin nanti kita berikan kesempatan ya Pak, mungkin nanti ada yang sifatnya pertanyaan, tapi juga mungkin ada yang sifatnya ingin sharing praktik dari yang mungkin menjadi benih-benih yang relevan terkait dengan 6 program prioritas Kemendikbud Pak. Baik, mungkin waktu dan tempat kami persilakan dari Pak Teben, Sekretaris Dinas Provinsi Jawa Barat. Ini Pak Teben. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri yang kami hormati, terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung pada beberapa persoalan yang ada di Dinas Pendidikan bersama Jawa Barat. Pertama Pak Menteri, ukuran itu kami Pak Gubernur itu dilihat dari 2 hal, RLS dan HRS. RLS di Jawa Barat rata lama sekolah masih 8,8. Itu dibanding dengan nasional mungkin masih di bawah karena penduduk kami cukup besar. Persoalannya adalah tingkat kewenangan antara provinsi dan kabupaten masih dibatasi oleh undang-undang kita. Angka putus sekolah, kemudian angka tidak melanjutkan juga cukup tinggi, di angka 141.000. Nah, kami melakukan berbagai upaya-upaya yang baik. Salah satu diantaranya kami kembali koordinasi dengan Bapak Ibu Dinas Kabupaten Kota agar LS ini kita tetap naik, karena setiap tahun kami tetap dipertanyakan oleh anggota dewan. Pak Menteri yang kami hormati, salah satu mengingatkan LS ada dengan pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu ada di wilayah kabupaten kota, tidak di wilayah provinsi. Tapi PKBM paket C itu sering diidentikan dengan provinsi. Ada usulan Pak Menteri, mungkin digali kembali kebijakan untuk PKBM paket ABC itu di Permendikbud yang saya lupa terbaru itu malah justru yang usia 25 tahun lah yang dibayar bos. Sementara yang di atas 25 tahun itu tidak ada yang menyentuh satu pun. Karena keterbatasan anggaran kami di provinsi untuk menyentuh pembiayaan anak-anak atau masyarakat ini untuk menghitung RLS ini kan di atas 25 tahun. Jadi ini ada satu kebijakan yang mesti dilihat. Pendidikan non formal itu tidak dibatasi dengan usia. Ini malah justru bos kita dibayar yang usia 25 tahun ke bawah. Saya pikir ini mesti dilihat kembali gitu ya. Yang kedua, upaya kami dalam meningkatkan RLS adalah bagaimana kami mencoba membangun beberapa sekolah. Karena masih ada 16 kecamatan yang belum ada SMA, SMK, SMP negerinya. Ya, ada 128 tapi masih dari swasta. Tapi upaya itu kadang-kadang berbenturan dengan kebijakan juga Pak Menteri. Salah satu kebijakannya adalah tidak boleh mengangkat guru non PNS. Ini yang memberatkan kami. Tahun ini kami membangun 11 sekolah negeri di Jawa Barat. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang akan mengajar? Sementara kekurangan guru kami juga di negeri setiap tahun kami itu 1.500 sampai 1.700 yang pensiun. Nah, untuk yang diganti P3 kabut ini juga tidak masuk. Jadi di sisi lain kami tuntut meningkatkan angka partisipasi sekolah, tapi di sisi lain kami dibatasi tidak boleh mengangkat non PNS bagi guru. Ini mohon barangkali bisa dikaji ulang agar cita-cita kami Jawa Barat dari pendidikan semua bisa terkabul. Dan kami juga sudah melakukan berbagai inovasi melalui smarter kami lakukan bagi masyarakat yang miskin, jaraknya jauh dan sebagainya kita meningkatkan. Untuk SLB kita menggunakan dengan istilah ini Thailand stabilitas. Kemudian yang kaitan dengan mutu Pak Menteri, kami berharap ANBK dilihat kembali dari sisi prosesnya. Karena ANBK baru sebatas sampel begitu ya. Terutama di SLB saya dapat keluhan banyak yang di AN-nya 1 orang tapi nanti hasilnya di 1 sekolah. Ini juga bagian yang mesti kita tata ulang kembali dari sisi ANBK.
termasuk mungkin di SMA yang dinilai hanya 20 orang, 30 orang, tapi nanti nilai rapotnya satu sekolah gitu. Ini juga bagian yang mungkin bisa dilakukan. Yang terakhir ini kaitan dengan PPDB, kami mohon segera mungkin dikeluarkan kebijakan karena sekarang sudah Desember. Pelantikan gubernur baru itu bakalan ada informasi dimundurkan ke Maret. Nah kalau itu terjadi Maret, kami akan kebingungan nanti membuat pergubnya yang terbaru ketika kebijakan dari Bapak berbeda dengan tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan berbedanya untuk kepentingan masyarakat negara dan masyarakat Indonesia. Itu barangkali Pak. Terakhir sekali, saya membaca di slide-nya Pak Menteri dan Pak Wali tadi, ada kebijakan tentang pembinaan untuk anak yang talenta. Sangat luar biasa Pak. Kami pernah mendata 2,5% anak-anak kita di Jawa Barat itu rata-rata akhirnya 130 ke atas. Tapi lagi-lagi kebijakan menteri kita dan dulu itu tidak boleh lagi ada layanan anak-anak yang cerdas istimewa, bakat istimewa. Harus yang tarik di bawah, yang di atas ditarik ke bawah, yang bawah ditarik ke atas. Nah ini barangkali perlu dikaji ulang kaitan dengan itu. Karena saya yakin anak-anak yang cerdas ini kalau kita lakukan proses pembinaan, insya Allah akan menjadi pemimpin bangsa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Menteri memberikan 2 lagi nanya. Silakan nanti disebutkan asal dan namanya. Dan Pak Purwanto tadi sudah, mungkin boleh berganti dengan yang lainnya. Pak Roni ya, siapa Roni dari? Maka Pak silakan disebutkan nama dan asal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zeta Nusantara Putra. Saya perwakilan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi. Terima kasih waktunya Pak Menteri. Izin mengenai pemenuhan sarana prasarana. Saya lihat dari kacamata pengadaan barang jasa ini sangat rentan dan selalu menempel ke sektor hukum, Pak. Tapi kalau dilihat secara teknis, mayoritas barangkali, terutama di tempat kami, pihak-pihak yang terkait itu sangat minim pengetahuan mengenai pengadaan barang jasa. Sehingga kalau saya melihat kasus-kasus yang terjadi dalam pengadaan barang jasa, termasuk pemenuhan sarana prasarana pendidikan, ini awalnya memang dasarnya pengetahuan pengadaan barang jasanya lemah, begitu. Nah, jadi kami sangat berharap ada dorongan dan perhatian khusus dari pemerintah pusat kepada kepala sekolah, terutama termasuk juga pejabat struktural di dinas untuk meningkatkan kompetensi pengadaan barang jasa. Berikutnya sehubungan dengan itu juga ada isu, mungkin ini entah isunya sudah kuat atau tidak. Saya sering mendengar katanya akan ada lagi suap lola dalam tanda kutip dana dari pusat yang akan diberikan ke sekolah. Kami menyarankan agar adanya aturan khusus barangkali, kami sangat mengharapkan itu sehingga nanti dari kacamata barang jasa itu tidak masuk ke dalam ranah swasta, melainkan masuk ke dalam pengadaan yang dikecualikan. Pengadaan yang dikecualikan ini sudah pernah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan sebelum COVID, DAK sebelum COVID. Meskipun istilahnya digunakan swasta, tapi dari kacamata pengadaan barang jasa hal itu masuk ke dalam pengadaan yang dikecualikan. Kalau masuk ke dalam swasta sesuai pengadaan barang jasa, sepertinya pas gitu, yang lebih begitu. Nah kemudian ada satu lagi yang sering menjadi permasalahan di daerah adalah ketidaksinkronan atau tidak terintegrasinya data dari Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Agama. Contoh misalkan antara SMP dengan MTS. Di daerah agak kesulitan ketika kami misalkan di Dinas Pendidikan, posisi sekolah di mana? Ternyata overlapping dengan posisi MTS. Hal itu efeknya panjang ke mahasiswa dan lain sebagainya. Bapak tentu lebih paham. Ini pendeknya ada besar harapan kami ada keterintegrasian data barangkali antara Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Agama. Barangkali itu Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Roni disilakan. Terima kasih Pak Menteri, mohon izin. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan Pak Menteri terkait dengan pendidikan yang mungkin ada di daerah.
Yang pertama, Pak Menteri, kebijakan kementerian sekarang itu wajib belajar 13 tahun. Nah, kami berharap ada regulasi untuk mendukung hal tersebut. Di antaranya, Pak, kami mengalami diskriminasi terhadap para guru PAUD, Pak, yang non formal. Padahal mereka menangannya sama. Guru-guru TK, pendidikan formal, itu mereka bisa bersertifikasi, bisa mendapatkan tunjangan TPD. Tetapi di satu sisi, guru-guru PAUD yang non formal itu tidak mendapatkan perhatian apapun dari pemerintah. Sehingga kami berharap apabila kegiatan proses wajib belajar 13 tahun ini dilaksanakan, kami mohon ada pertimbangan dalam melaksanakan sertifikasi untuk guru-guru PAUD yang ada di daerah. Kemudian yang kedua, Pak, terkait dengan kekosongan jabatan-jabatan yang ada di Dinas Pendidikan. Kami mengalami kesulitan terhadap pengangkatan kepala sekolah, pengawas sekolah, maupun pendidik. Ini mohon kebijakan kementerian agar proses itu dipermudah. Dalam kita memang prosesnya secara online, Pak, dengan beberapa aplikasi, tetapi dalam pelaksanaannya itu menyita waktu yang cukup lama. Barangkali mohon Pak Menteri untuk bisa memangkas proses itu sehingga proses pengangkatan jabatan-jabatan fungsional di kependidikan bisa dipercepat. Kemudian yang ketiga, Pak, kami juga perhatian sekali untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil. Selama ini pembiayaan yang diberlakukan oleh kementerian itu adalah hanya berbasis pada jumlah siswa. Nah, oleh karena itu siswa-siswa sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil dengan jumlah siswa yang cukup minim dan tidak ada akses lain, ini sangat keteteran. Maksud kami, apabila memungkinkan kementerian memberikan standar minimal terhadap pembiayaan di sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil. Bisa dibayangkan, Pak, sekolah yang hanya muridnya 62 orang itu kalau kali 920 hanya setiap bulan itu hanya mendapatkan anggaran bos itu 4 jutaan. Sementara di sana juga ada guru honorer yang harus dibayar. Ini tidak bisa meningkatkan mutu. Sementara untuk menggabungkan dengan sekolah lain juga ini cukup jauh lokasinya. Ini mohon menjadi kebijakan Menteri di kemudian hari. Terima kasih begitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada 3 penanya, Pak Menteri, tapi rata-rata penanyanya menanyakan 3 pertanyaan. Kayaknya pertanyaannya 13 tadi. Yang pertama begini, Pak. Memang sempat ada kekhawatiran dari masyarakat ketika SPOTK tentang kementerian Dirjen itu tidak ada pendidikan non formal. Bahkan ada sempat mau ke Jakarta. Tapi saya sampaikan kepada beliau, dalam struktur eselon 2 itu ada direktur pendidikan informal dan non formal. Itu menentukan komitmen kami untuk pendidikan non formal dan informal itu dapat kita hidupkan lagi, kita aktifkan lagi. Bahkan parenting sebagai bagian pendidikan informal juga kita giatkan lagi. Ini bagian upaya kami memperkuat pendidikan yang berbasis masyarakat, juga pendidikan formal yang kita selenggarakan melalui jalur sekolah. Yang kedua, Bapak sudah mengikuti drama-drama saya dan juga pernyataan di DPR bahwa layanan pendidikan kita ini harus kita perkuat. Tidak hanya paradigma schooling, tapi juga learning. Kalau schooling itu kan sekolah formal saja. Kalau learning itu bisa melalui pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, rumah-rumah belajar dan berbagai macam layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dengan cara seperti itu, maka pendidikan non formal termasuk juga sudah bertemu dengan para penyelenggara kursus dan pelatihan. Ternyata saya baru tahu bedanya kursus pelatihan dan kursus. Setelah saya ketemu dengan mereka, tapi kemudian mereka untuk berdialog dengan kami. Kali ini tadi sebelum ke sini saya juga bertemu dengan penyelenggara pendidikan inklusi dan pendidikan luar biasa di
di Jakarta, termasuk tadi ada protes sedikit dari peserta ketika saya menggunakan istilah difabel, diprotes oleh mereka karena mereka seperti dengan istilah disable. Padahal itu kan sudah ya nggak apa-apa, perdebatan lama yang memang sampai sekarang sudah belum selesai. Sama seperti Pak Sekretaris menyampaikan perdebatan lama soal menggunakan bahasa isyarat, ternyata juga ada dua aliran yang sampai sekarang juga tidak bisa ketemu juga, tapi sudah ada soal lain. Dan apa yang protes saya sampaikan ya kita bisa diskusi ini soal visi, soal pandangan mengenai saudara kita yang punya kebutuhan. Tapi istilah yang sangat bagus dipakai oleh undang-undang kita itu adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Istilah yang sangat netral, yang tidak terkait dengan mazhab disable dengan difabel. Jadi nanti kita perkuat Pak, termasuk layanan pendidikan difabel itu ada banyak yang saya ketemu di NTT Pak, itu ada LSM yang mengembangkan program namanya Desa Inklusi. Yang ini sebuah gerakan yang dilakukan oleh LSM ini bermitra dengan pemerintah desa untuk melayani mereka anak-anak difabel ini yang tidak bisa sekolah, didatangi dari rumah ke rumah. Dan ini saya kira sebuah gerakan yang bisa kita lakukan bersama-sama, dan ini rumahnya tidak pada pendidikan informal, tapi rumahnya pada pendidikan informal dan non formal. Karena itu kami tentu sangat berharap akan ini juga bisa menjadi bagian dari gerakan kita bersama-sama. Soal kejar pakai dan sebagainya itu juga nanti tentu kita akan lakukan berbagai macam supaya regulasinya lebih baik lagi, dan tidak harus dalam bentuk yang seperti sekarang ini letterless. Akan ada mungkin beberapa penyempurnaan, tapi harus ada kontrol. Karena kalau di atas 25 tahun itu biasanya Pak, itu kan kepentingannya untuk mereka yang ingin jadi caleg, jadi kepala daerah kan begitu kan. Saya menemukan ada anekdot lah, ini anekdot ya. Saya sebut sekolahnya itu Jamak Takdim. Jamak Takdim itu artinya apa? SMA-nya duluan, SMP-nya belakangan. Jadi paket C sudah lulus, paket B-nya belum, ini kan nggak boleh ya. Nah, ini karena mungkin sejak lama itu tidak ada kontrol. Ya, menurut saya ini tetap kita buka. Penyelenggaraannya kan bisa dalam bentuk misalnya ya penyelenggaraan dilaksanakan oleh masyarakat, tentu tetap ada standarnya. Termasuk berbagai opsi lama yang dulu diselenggarakan itu sekolah satu atap, santap itu juga akan kita coba lihat kemungkinan pengembangannya, terutama di daerah-daerah dengan secara geografi itu sangat susah dijangkau. Dan daerah yang susah dijangkau itu, mohon maaf, tidak hanya di luar Jawa. Selama ini kalau saya bertemu dialog dengan para kepala dinas yang mendramatisasi 3T itu selalu daerah Indonesia Timur. Padahal 3T itu di Jawa Barat sudah tidak sedikit. Termasuk yang kemarin di Sukabumi ada musibah itu kan saya mau ke sana, ternyata nggak bisa ke sana, Pak Menteri itu arusnya terputus, kalau ke sana harus pakai helikopter, mana ada helikopter untuk menunjuknya, nggak ada. Sehingga saya memilih untuk melaporkan saja sebelum kita ambil tindakan lagi untuk pelaksanaannya. Saya sempat juga ketemu dengan ibu-ibu yang sudah pendidikan di Kota Bandung, juga cerita, Pak, jangan dikira loh Pak, di Kabupaten Bandung yang 3T-nya juga banyak gitu. Jadi tidak hanya fenomena luar Jawa, sebenarnya di Jawa juga banyak. Oleh karena itu maka upaya kita untuk memperkuat pendidikan non formal ini adalah bagian dari bagaimana semua anak bisa mendapatkan pendidikan, termasuk kursus-kursus dan pelatihan itu juga penting. Karena banyak kemudian sekarang kan akses kursus yang mereka kemudian ternyata bentuk kursusnya maju menjadi kampus ya, contohnya ya, misalnya saya menyebut BSI misalnya, itu kan dulu kursus, sekarang jadi BSI University itu ya, karena apa ya, itu mulai dari situ. Dan saya kira dengan kursus ini barangkali untuk SMK bisa dipikirkan untuk RPL-nya, rekomendasi pembelajaran lampaunya, sehingga apa mereka tempuh di kursus itu bisa menjadi bagian dari mereka mendapatkan gelar. Bahkan mungkin juga dengan vokasi, karena sekarang vokasi yang perguruan tinggi sudah misah di Kementerian Dikti-Saintek, vokasi yang bersama-sama adalah yang SMK. Dan karena itu kami memang mendorong Pak Dirjen SMK untuk SMK itu tidak hanya mereka mendapatkan ijazah SMK, tapi juga mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan di mana para siswa SMK ini bisa mendapatkan sertifikat kemampuan-kemampuan sesuai dengan program keahliannya, bahkan mungkin juga program keahliannya yang dibuktikan dengan sertifikat. Nah ini yang nanti coba kita dorong, sehingga lulusan SMK itu kalau sekarang dikritik sebagai penyumbang
pengangguran itu bisa kita jawab dengan pendekatan ini. Dapat ijazah SMK dan juga sertifikat keahlian sesuai dengan apa yang mereka ikuti selama mereka studi di SMK itu. Karena itu Pak, berbagai upaya coba kita lakukan dan mudah-mudahan nanti dengan pendekatan ini maka pendidikan non formal dan informal bisa lebih optimal. Kemudian terkait dengan zonasi dan PPDB, kajian kami sudah selesai sebenarnya. Karena kami sudah mengundang ini Pak Kepala Dinas sempat hadir ya, kami mengundang Kepala Dinas seluruh Indonesia dan juga diskusi dengan para pakar penyelenggara pendidikan. Mungkin sempat ramai karena ada instruksi dari Pak Wapres ya. Tapi intinya begini, PPDB secara konseptual itu di kami sudah selesai. Nah, tinggal nanti kami presentasi di rapat kabinet karena Pak Presiden menyampaikan supaya keputusan PPDB diputuskan dalam rapat kabinet. Nah, sekarang kita sedang menunggu undangan Pak Presiden kapan rapat kabinet diselenggarakan. Oh, pengangkatan non PNS itu begini. Soal ini memang harus kita bicarakan dengan Menpan RP Pak. Termasuk tadi mengenai pengangkatan yang kita kurang dan pengangkatan kurang itu. Tapi ada dua hal yang saya sampaikan begini. Mohon maaf ini, kalau ini nggak apa-apa bicara sudah umum. Pertama, rasio guru murid kita secara nasional itu sudah cukup besar. Rasio guru murid kita itu secara nasional itu 1 berbanding 15. Problem kita adalah distribusinya Pak. Karena itu kami sekarang saya barusan kesini tadi dapat kabar bahwa guru ASN itu dapat ditugaskan di sekolah swasta. Jadi nggak ada pertanyaan, kami sudah ASN. Karena selama ini terjadi penumpukan guru di sebagian sekolah negeri dan swasta itu kurang. Nah, problem kita memang selama ini, mohon maaf kalau saya sampaikan, pembinaan, penempatan dan pengangkatan guru itu kan tidak pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi ada pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Jadi pengangkatan jumlahnya berapa, termasuk tadi ada komplain saya juga, kenapa tahun ini tidak ada P3K yang dari guru? Saya nggak jawab karena itu tidak kewenangan pada kami. Nah, karena itu dengan peraturan bersama Menteri Pak. Jadi nanti keluarnya itu peraturan bersama Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Menteri Dalam Negeri. Itu guru-guru ASN, apakah dia PNS atau P3K, itu dapat ditugaskan di swasta. Ini untuk menutup kekurangan guru swasta. Karena dengan P3K harus semuanya di negeri itu. Ada 110.000 lebih guru yang dari swasta ditarik ke negeri itu berdampak pada kurangnya guru-guru di sekolah-sekolah swasta. Dan ini juga aspirasi dari hampir semua organisasi swasta yang kami datangi, bahkan juga aspirasi sebagai kepala dinas yang kami undang ketika pertemuan koordinasi di Jakarta. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini nanti Bapak itu akan ada distribusi guru yang memang dimungkinkan mereka ditugaskan di swasta dan jumlahnya juga sudah kami siapkan, insya Allah juga dalam minggu ini selesai. Termasuk pengangkatan kepala sekolah, kami sudah punya kebijakan bahwa kepala sekolah tidak harus dari guru penggerak. Jadi kepala sekolah sekarang kita buka seleksinya untuk semua guru. Tapi guru penggerak juga silakan ikut asalkan memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena termasuk bottleneck-nya itu kan di situ kan. Peraturan menteri yang dulu kan kepala sekolah harus guru penggerak, sehingga banyak yang sudah ngantri lama, bahkan sudah ikut pelatihan kepala sekolah tidak bisa diangkat karena persyaratannya harus guru penggerak. Karena itu dalam persyaratan yang baru, kami tetapkan kepala sekolah tidak harus dari guru penggerak, dibuka untuk umum dan sudah kami bahas, insya Allah dalam waktu dekat juga selesai, bagaimana rekrutmen seleksinya yang tidak lagi full online. Termasuk pelatihan kepala sekolah juga tidak lagi full online, malah kami meminta pelatihan kepala sekolahnya full offline, walaupun itu harus lama pelatihan. Karena kalau pelatihan online itu bisa jadi fotonya Anda, orangnya entah kemana. Saya tahu bagaimana caranya supaya kelihatan ada di kamera, tapi orangnya belanja di pasar.
ini yang membuat pelatihan online itu bukan waktu itu karena situasinya COVID sehingga harus seperti itu. Karena itu kami sudah mengambil kesepakatan dengan Dirjen GTK untuk pelatihan kepala sekolah tidak lagi online. Pendaftarannya juga tidak seperti yang harus online itu, tapi itu melewati kepala dinas dan proses-proses lain yang mungkin ini agak kembali kepada model lama dalam menyebutkan kepada kepala sekolah itu. Ceritanya begitu kepala sekolah. Kemudian yang ketiga dari Bapak apa yang kita? Saya kan sudah semua ya, swasta boleh di situ. Kemudian kepala sekolah sudah. Pengajar. Nah, pengangkatan guru TK begini Pak, itu memang aspirasi yang sangat banyak, tapi kita kendalanya di undang-undang. Di undang-undang guru dan dosen itu, PAUD non formal itu tidak termasuk, tetapi PAUD formal TK itu termasuk. Karena itu aspirasi-aspirasi ini bisa kami penuhi kalau ada perubahan undang-undang. Kalau undang-undang tidak ada, kami nggak berani mengambil langkah. Nah, sekarang kan sedang ada proses untuk revisi undang-undang sistem pendidikan nasional. Tapi itu adanya tidak di kami dong. Itu adanya di undang-undang guru dan dosen sebenarnya. Cuma undang-undang ini punya siapa kita belum tahu karena sekarang dosen oleh Menteri Pendidikan Tinggi, guru oleh kami. Nah ini yang nanti memang ketika ada perubahan undang-undang ini harus seperti apa? Ini kompleks dan proses politiknya memang tidak mudah. Tetapi, mohon maaf ini juga nggak apa-apa saya sampaikan. Guru-guru honorer atau guru-guru yang belum mendapatkan sertifikasi itu nanti akan mendapatkan cash transfer dari pemerintah. Cash transfer Pak. Sekarang kami sudah validasi data guru-guru yang berhak menerima cash transfer itu. Guru honorer yang belum mendapatkan otomatis kalau honorer belum dapat sertifikasi kan. Itu nanti akan ada cash transfer yang nominalnya sudah kami negosiasikan dengan BPS. Tapi sudah ketemu kita kesepakatan itu, tinggal ketemu nominalnya berapa. Sekarang sedang sinkronisasi data antara kami dengan Kementerian Sosial untuk kita pastikan mana yang masuk dalam wilayah Menteri Sosial, mana yang masuk dalam wilayah kita. Nah, ini disampaikan juga oleh Pak Presiden dalam pidato hari guru itu soal cash transfer ini. Kemudian bantuan, kami kemarin ketemu dengan Menteri Sosial. Bantuan BOS itu dari kita, tetapi bantuan untuk biaya anak itu berangkat sekolah itu dari Menteri Sosial. Jadi ada bantuan, istilahnya bantuan operasional atau transportasi anak-anak ke sekolah itu ada di Menteri Sosial. Nah, mudah-mudahan juga ini bisa segera direalisir sehingga keluar Bapak sampaikan itu menyangkut SPP-nya bisa dipenuhi dari dana BOS, menyangkut biaya kesehariannya bisa dari Kementerian Sosial. Nah, penggunaan dana BOS yang selalu jadi keluhan karena dianggap tidak ada panduan sehingga kepala sekolah tidak berani mengambil kebijakan itu. Insya Allah di tahun depan penggunaan dana BOS akan kami berikan panduan penggunaannya. Termasuk sebagainya adalah untuk renovasi minor untuk sekolah-sekolah yang memang memerlukan perbaikan. Jadi dengan panduan itu mudah-mudahan para kepala sekolah tidak takut ketika melihat mobil KPK lewat atau mobil kejaksaan lewat itu, karena ini memang menjadi persoalan yang selama ini muncul sehingga karena tidak ada panduan untuk renovasi sekolah, maka ketika sekolah itu bocor ya dibiarkan saja karena nggak berani mengambil dana BOS untuk itu dan kemudian juga tidak berani memungut dari masyarakat. Karena kalau ada kepala sekolah yang berani memungut dari masyarakat kemudian dilaporkan oleh namanya L gitu, semula dari R atau L-nya apa nggak tahu. Itu yang kemudian membuat guru-guru itu biarkan saja sekolah roboh, yang penting saya selamat. Nah, ini tidak boleh terjadi di masyarakat. Yang terakhir soal renovasi, memang sedang ada proses negosiasi, tetapi prinsipnya begini Pak. Renovasi 2025 itu ada 10.000 sekian renovasi. Dan itu sudah ada datanya di Dapodi kita. Nah, problemnya adalah ini yang belum selesai. Dulu itu kan oleh Menteri PUPR. Nah, sekarang itu memang sedang dalam proses apakah oleh PUPR ataukah oleh kami. Solusinya itu melalui Impres, instruksi Presiden. Nah, sampai sekarang Impres belum keluar karena itu pun sekarang masih di Bintang.
karena Kementerian Keuangan belum berani mengeluarkan kemana dana ini dikeluarkan, karena masih menunggu instruksi Presiden soal dana renovasi sekolah. Tapi apapun, karena kami ini membantu Presiden, Menteri ini kan membantu kan, jadi ya apapun kata Pak Presiden, apapun bunyi impres itu kami akan sampaikan watona, kami bisa menjalankan. Tetapi kalau nanti memang pelaksananya di kami, skemanya memang suatu orang, tapi kami akan siapkan SOP. SOP ini yang menjadi landasan bagaimana pelaksanaan dari dana suatu orang itu. Seandainya kami yang diberi kewenangan untuk melaksanakan renovasi itu, sehingga dengan SOP itu nanti tidak muncul, misalnya Bapak khawatirkan itu, atau berbagai kemungkinan lain yang membuat programnya tidak berjalan. Karena sekali lagi, renovasi ini program unggulannya Pak Presiden, dan kami pada saat rapat terakhir Januari ini itu sudah dibuat ada 1000 sekian renovasi yang sudah mulai dilaksanakan. Nah, itu berarti turunnya impres itu menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa Januari ini akan ada 1000 sekian renovasi yang bisa dilaksanakan di satuan pendidikan memang menjadi prioritas kami. Nah, ini yang memang masih menjadi bagian dari seninya kita mengelola organisasi dan birokrasi. Tapi mudah-mudahan siapapun yang melaksanakan, apakah menteri pekerjaan umum ataukah kami menteri daerah menengah, itu merupakan bagian dari komitmen bahwa renovasi sekolah itu sesuatu yang memang harus dilaksanakan, karena memang banyak sekolah yang memerlukan upaya-upaya perbaikan. Dan kami berupaya, terus terang saja kami mencoba juga dukungan masyarakat. Beberapa lembaga yang selama ini banyak membantu dari sisi misalnya pelatihan guru dan sebagainya, mulai saya minta juga untuk membantu sarana fisik. Tidak semuanya mereka membantu pelatihan, karena menurut saya sarana fisik itu juga menjadi salah satu prasyarat untuk kita bisa memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua. Nah, beberapa sudah setuju, tinggal nanti apakah skemanya itu merata. Tapi saya usulkan mereka pakai skema blok. Skema blok itu misalnya begini, misalnya Sukabumi misalnya yang kemarin kena musibah itu ada berapa sekolah yang rusak di situ. Nah, kami minta mitra swasta ini untuk membangun saja di situ, nggak ada di tempat lain, mulai dari membangun gedungnya, melatih gurunya, membina masyarakatnya, sehingga ketika itu dibangun ada proses sustainability dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Kami juga memang mendorong Pak swasta-swasta untuk terlibat sebagai bagian dari upaya kami melaksanakan apa yang kita sebut dengan partisipasi semesta. Itu dukungan dari semua pihak agar program kami berjalan dengan sebaik-baiknya. Kira-kira begitu.